ada hoax ini Ustaz. Kabarnya Ustaz Abdul Somad meninggal. Saya tengok masih hidup. Nah, ini menarik ini Ibu dan Bapak. Maka sebelum bertanya Bapak dan Ibu, ada pantun untuk kita semua. Membeli semangka lalu dibelah, warnanya merah mereka. Kita buka pertanyaan dengan bismillah. Semoga pertemuan kita membawa berkah. Dua pertanyaan untuk ibu-ibu, tunjuk tangan. Satu yang di bawah kita, dua yang di depan. Bapak-bapak, satu yang di sana, dua yang di depan. Oke, silakan ibu. Bu yang mana nih? Ini. Di bawah kita. Langsung to the point pertanyaannya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator atas kesempatan sore ini. Mengenai saran tadi, kami sebagai BPS mungkin di rumah tak mungkin ada uang cash untuk di rumah. Jadi kami pinjam ke bank diri saya. Apakah itu sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang sebenarnya? Yang kedua tentang hutang ibadah tadi Ustaz. Mengenai hutang ibadah, mungkin saya sendiri atau orang tua sholatnya, puasanya, jadi saya mendengar YouTube-nya Ustaz bahwasanya sholat dan puasa orang tua dan kita waktu zaman dulu harus kita bayar sebelum meninggal. Apakah itu di YouTube itu dan sudah saya jalankan untuk beberapa tahun ini. Saya lakukan untuk orang tua saya dan sholat yang sebelum ini tertinggal waktu zaman jahiliyah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tengku Zulkarnain sebelum meninggal itu diisukan dulu meninggal. Sesudah itu barunya meninggal. Kemudian Ustaz Lutfi Fatullah ahli hadis yang di Jakarta itu pun diisukan dulu meninggal. Sesudah itu baru meninggal. Aku sudah diisukan 2 minggu lalu meninggal. Nah itu kemarin pembicaraan di Zoom acara Jati, jaringan alumni Timur Tengah. Mereka screenshot, mereka kirim ke WhatsApp Ambo. Ustaz Fulan diisukan meninggal. Ustaz Fulan diisukan meninggal. Wa'amlah diisukan, tidak lama lagi sih. Tapi andai meninggal Ambo rasanya enggak terlalu sedih karena sudah mendengar kabar gembira beralih ke Bank Syariah. Jadi itu Ambo tidak penasaran. Lah nikah juga. Itu tentang praktek Bank Syariah. Ambo tidak bercerita tentang definisi prakteknya langsung. Ambo datang ke bank konvensional. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Tidak Ambonya Waalaikumsalam, selamat pagi. Lah jadi awak Ustaz ya, selamat pagi juga sih. Ya enggak Pak. Saya mau pinjam uang. Dikasih yakin Ambo pinjam uang. Ambo pinjam piti, Ambo bayar piti. Labiah. Pinjam 100 juta, bayar 120 juta. Nah, labiah itulah riba. Sama juga dengan syariah, labiah juga, cuma beda nama saja. Kalau di bank konvensional namanya bunga, kalau yang ini namanya rapo-rapo. Maka yang membedakan itu akadnya. Sekarang kalau mau datang ke bank syariah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya mau pinjam uang 100 juta. Kecil orang bank syariah, kami tidak meminjamkan uang. Karena pinjam uang, bayar uang riba. Ustaz mau apa? Saya mau beli mobil. Oh, kalau begitu akadnya kita buat murabahah. Murabahah itu diambil dari kata riba. Riba artinya untung. Maka bank ini membeli mobil. Bank membeli mobil secara cash. Bank membeli mobil secara cash. Sesudah itu mobil itu dijualnya ke Ambo secara cicil. Harganya lebih dari harga cash. Maka di situ ada keuntungan. Untung itu syaratnya riba.
maka menjual dengan mengambil keuntungan nama akadnya murabahah. Jadi tidak riba. Pernah di zaman Nabi melakukan praktek beli cicil. Pernah ada budak hamba sahaya namanya Barirah. Barirah ini dijual kredit selama 9 tahun, dibayar dengan gandum. Jadi zaman Nabi sudah ada jual beli, harganya berlebih dari harga yang kontan. Itu sudah Ambo tulis di blog Ambo, bisa ditulis di Google, buka www.google.com, tulis di situ Somad Morocco, SOMADMOROCCO.com, Somad Morocco. Oh, handphone tadi awak mati kan, takut jadi door prize. Tapi kalau nggak mati ada di situ. Tulis saja Somad Morocco spasi kredit. Jadi kalau dapat tulisannya share ke grup-grup tentang bahwa jual beli dengan bank syariah itu akadnya benar menurut fikih. Lalu kemudian aku datang ke bank syariah. Saya mau pinjam. Bapak mau buka bisnis apa? Saya mau buka kolam ikan emas. Dikasihnya pinjaman, namanya mudharabah bagi hasil. Bagi hasil sudah dilaksanakan Nabi Muhammad SAW ketika mereka mempraktekkan jual beli barang-barang Khadijah dijual belikan, nanti hasilnya dibagi. Itu disebut dengan, jadi banyak akad-akad yang disediakan di bank syariah. Makanya mesti sejalan. Majelis Ulama Indonesia juga membuat pengajian ustaz-ustaz di masjid, jangan lagi mengkaji masalah air suci mensucikan, darah nifas, darah haid, darah bisul, darah jerawat, darah bidan. Itu penting bukan tak penting, tapi nanti mulai kajiannya tentang fikih muamalah, gadai, jual beli, murabahah, mudharabah, sehingga apa yang dipraktekkan masyarakat di lapangan sudah dikaji di masjid-masjid. Mulai pengajian bersilabus. Ini tentang masalah praktek nanti ibu bapak yang di bank syariah. Tentang membayar sholat. Yang ada dalam hadis membayar puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyam, punya utang puasa, soma'an bualihu, maka ahli warisnya membayarkan puasanya. Adapun sholatnya tidak dibayar. Ambo sholat 2 rakaat membayarkan sholat apa ambo nanti dari akil balik sampai mati. Tidak ada dalilnya membayarkan, mengqadhakan sholat. Tapi di sebagian daerah ada orang di kampung membayarkan sholat yang tinggal itu pakai beras. Ada tradisi itu di Minangkabau. Di sebagian sampai ada. Ambo tidak berani menjawab. Waktu itu ambo ceramah di Kabupaten Pelalawan. Ustaz, tradisi di kampung kami kalau ada orang meninggal dibayar pakai bare, sembahyangnya lama-lama bertinggalkan dibayar pakai bare. Saya tak bisa jawab. Ambo pulang ke Pekanbaru, ambo buka kitab. Rupanya ada ijtihad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berijtihad. Kalau ada orang meninggal, sebelum meninggal inya bernazar iktikaf. Ambo bernazar iktikaf 10 malam. Meninggalnya, maka 1 malamnya itu bisa dibayar 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah. Jadi kalau 10 malam 7,5 kilo dibayar, 10 malam nazar iktikaf. Itu ijtihad Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Bawawi. Imam Al-Bawawi imam juga dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam Al-Bawawi, kalau iktikaf bisa dibayar 1 malam 7 on setengah, maka 1 sholat pun bisa dibayar juga 7 on setengah. Datang Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Bawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi menulis ini dalam kitab, namanya kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Tapi ambo tidak mengamalkan. Aku keluarga ambo bertanya kamu, iko datu awalan sholatnya bertinggalkan apa yang pakai bare? Kecil tidak. Kenapa tidak? Karena ijtihad itu bukan ijtihad Imam Syafi'i, tapi ijtihad Imam Al-Bawawi yang dia dasarkan kepada ijtihad Imam Syafi'i tentang iktikaf, bukan tentang sholat. Bukan dari hadis, tapi dari ijtihad Imam Syafi'i. Maka dan ambo tidak melaksanakan itu bukan ambo melawan imam. Ambo khawatir beko anak-anak muda indah sholat. Waktu awak tanya, wah enggak sholat, baranglah banyak ambo siapkan.
Pertanyaan ibu tentang sholat yang tinggal dan lama-lama. Baru bertobat tahun 2021. Akhir balik 2000 balik. Berarti 10 tahun tinggal sholat. Adalah barangkali sholat ya sebelum membuat tobat kok. Sholat apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Bahwa hukum sholat dan tinggalkan itu sepakat 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Sepakat 4 mazhab, sholat dan tinggal itu diqadha. Makanya ada sholat ketiga, yang pertama adaan, yang kedua qadhaan, yang ketiga i'adatan. Praktek pelaksanaan qadha itu dilaksanakan setiap selesai sholat fardu qadha sekali. Jadi habis sholat fardu maghrib qadha sekali, habis fardu isya qadha sekali. Kalau khawatir qadha di masjid dicari yang kurang, qadha di rumah. Kalau khawatir direkam ulang di uploadnya, qadha nih di sini. Tapi ada ustaz kami menyambi tidak perlu diqadha, cukup istighfar saja. Ini pakai pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah keluar dari empat mazhab. Kecetnya tidak perlu diqadha, istighfar saja selesai. Kalau itu aku itu aja ya terserah. Tapi yang mau berpegang kepada empat mazhab. Kalau ingin tulisan detail tentang itu, tulis saja di Google qadha salat nan tinggal Ustaz Sarwan. Ustaz Sarwan LC ada menulis tentang dalil 4 mazhab tentang mengqadha salat dan tinggal-tinggal itu. Tapi, kau perlu dibuat tapi jangan gara-gara bisa diqadha lalu awak meringankan. Ibu ada salat, qadha aja kan bisa. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja faqad kafara jihara, kafirlah ini secara nyata. Allah Maha. Silakan Ibu Dokter. Fokus saja Bu ya pertanyaannya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Gubernur, kami muliakan Bapak Ustaz semua. Pertanyaan tentang warisan langsung saja Pak. Apakah orang tua kita tetap menanggung hutang yang sudah meninggal, ibu dan ayah kami, yang beliau meninggalkan warisan berupa rumah, tetapi sampai hari ini rumah belum dapat kami jual karena sesama ahli waris belum tidak dapat melakukannya karena ada pertentangan seperti pun sudah ada putusan pengadilan nikah, pengadilan negeri, pengadilan agama negeri. Secara batin masih merasa apakah orang tua kami masih tertanggung hutang itu memang meninggalkan hutang. Apakah kewajiban anak harus membayarkan ketika warisan itu tidak bisa dieksekusi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Tidak boleh harta warisan dibagi sebelum dikeluarkan dua. Yang pertama, min ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Jadi kalau ambo sama hidup berwasiat, beko kalau ambo mati itu ada piti ambo 100 juta untuk masjid, maka dilihat kalau ternyata hartanya cuma 200 juta, maka yang 100 itu tidak tertunai karena terlalu banyak, lebih dari sepertiga. Harta hanya boleh diwasiatkan sepertiga berdasarkan hadis Nabi as-sulusu kasir, antara awrasataka aliyah khairun min antada'um allatan yatakaffafun 'alan nas. Pertama, keluarkan wasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Yang kedua, audain, bayarkan hutangnya. Setelah wasiat dikeluarkan, hutang dikeluarkan, barulah bisa dibagi harta warisan. Jadi bukan dibagi dulu baru hutang dibayar, bukan begitu caranya. Jadi kalau dibagi dulu lalu kemudian bayar, tidak. Jadi orang tua yang sudah meninggal dunia, siapa membayarkan hutangnya? Ahli waris membayarkan hutang dari tirkah. Tirkah itu harta yang ditinggalkan. Ternyata setelah harta yang ditinggalkan ini dibagi, tidak cukup. Harta yang ditinggalkan 100 juta, hutangnya 200 juta. Siapa yang membayar 100 lagi? Ahli waris tidak wajib membayarkan hutang orang tua dari harta dia sendiri. Saya ulang sekali lagi. Ahli waris membayarkan hutang almarhum dari harta peninggalannya.
Setelah dibagi habis membayarkan hutang, masih tersisa, maka ahli waris tidak wajib membayarkan hutang almarhum dari uang dia sendiri. Tapi kalau ada di antara mereka yang sukarela sebagai baktinya kepada orang tua, maka itu termasuk birrul walidain, tapi hukumnya tidak wajib. Demikian tentang hutang ahli waris. Bagaimana ruh orang tua kalau harta warisannya belum dibagi? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Capek awak bagi, iko kalau tidak awak bagi, ruh gaya awak tersangkut di Karambia. Nah, tidak ada hubungan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Anak-anak yang tidak mau membagi harta warisan itu dosa mereka. Orang tua sudah lepas, tapi orang tua bisa menanggung dosa kalau dia tidak mendidik anak-anaknya pendidikan agama. Anak-anak sudah dimasukkan ke pesantren, sudah belajar ilmu faraid, ternyata mereka tidak mengamalkannya, maka orang tua tidak menanggung dosa. Tapi kenapa ada hadis mengatakan al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahli? Mayat diazab karena anaknya menangis. Kenapa anaknya menangis, mayatnya yang diazab? Kalau begitu mayat itu menanggung dosa anak yang menangis. Ternyata hadis itu ada asbabul wurudnya, ada kronologisnya. Waktu itu di zaman jahiliyah, siapa yang paling kayo waktu dia mati diundang grup menangis. Ada grupnya. Maka sebelum matinya meninggalkan pesan, beko kalau apa mati undanglah grup dan paling tarik tangannya. Maka gara-gara dia meninggalkan wasiat mengundang grup, itulah azabnya ditimpakan ke dia. Ada sebabnya, bukan tak ada sebab. Jadi kalau ada anak menangis, meraung meratap mencakar dinding, maka orang tua tidak memikul dosa anak selama dia sudah didik anaknya dengan pendidikan yang baik. Wallahu a'lam. Silakan. To the point, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari mengiringi Pak Gubernur berjalan keluar, langsung saja di pertanyaannya masih berkaitan dengan persoalan bank konvensional dan bank syariah, Ustaz. Kalau kita ketahui dari beberapa literasi, bahwasanya bank konvensional ini pada tahun 1976 sudah diharamkan di Mesir yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Farad Al-Ansuri. Namun pada tahun 2 Desember 2002 justru bank konvensional boleh lagi di Mesir yang dipimpin oleh Syekh Al-Azhar Syekh Muhammad Tantawi. Pertanyaannya, Ustaz, kalau kita lihat dari pelaksanaan bank konvensional dan bank syariah pada hari ini, di mana kita pernah melakukan kedua-duanya hampir mirip dan hampir sama. Walaupun di akad tadi pun di bank konvensional kalau kita lihat pada akhir-akhir ini juga semakin membaik. Dan yang paling parahnya kalau kita lihat, walaupun di bank syariah kadang-kadang begitu kita telat beberapa bulan, hukumnya tetap sama yang mereka lakukan. Ini gimana? Itu satu. Yang kedua, Ustaz, itu berkaitan dengan kita yang menangkap ini penting, Ustaz. Berkaitan dengan masalah gadai. Ada mengatakan para tokoh-tokoh dan ulama mengatakan apabila sudah 30 tahun maka kembalikanlah sawah, ladang atau kebun itu karena itu dianggap sudah lunas. Sementara pada hari ini dalam praktek masyarakat kita lihat malah tokoh-tokoh ada yang notabene adalah ulama, ada yang bersih justru tidak kembalikan. Bagaimana hukum ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bahwa ada Syekh Azhar namanya Syekh Muhammad Tantawi mengatakan bank bunga bank itu tidak riba. Maka dibantah oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, judul bukunya Fawaidul Bunuk Riba Al-Muharram. Jadi buku itu di halaman terakhirnya tanda tangan ulama-ulama Al-Azhar membantah fatwa Syekh Muhammad Syekh Tantawi bahwa mereka mengatakan bunga bank konvensional riba tidak setuju. Kenapa Grand Syekh Azhar memfatwakan boleh,
tekanan politik dari rezim Husni Mubarak. Sedangkan Syekh Yusuf Qaradawi tidak bisa tinggal di Mesir, yang tinggal di Qatar, Ketua Ikatan Ulama Dunia, alumni Azhar. Jadi fatwa itu tendensius, ada unsur tekanan politik dari rezim Husni Mubarak dulu. Itu tentang pertanyaan fatwa yang politis itu sudah dibantah oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Bunga B Riba, Bunga B Konvensional Riba, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Pertanyaan yang kedua, kalau awak menabung di bank konvensional ada denda, terlambat membayar denda, kemudian di syariah juga ada denda, kalau itu sama aja riba. Perhatikan baik-baik. Di bank konvensional, kalau terlambat awak membayar, maka dendanya itu dijadikan sebagai gaji. Sedangkan di bank syariah, kalau terlambat, di bank syariah juga ada punishment, ada hukuman. Tapi duit kelebihan karena terlambat denda itu tidak dijadikan sebagai gaji, tapi diserahkan untuk masalih ammah. Masalih ammah itu kepentingan umum, untuk membangun pondok pesantren, membangun masjid, membangun jembatan, tidak dinikmati person-person pribadi orang, tapi untuk masalih ammah, kepentingan umum. Karena kalau tidak ada hukuman punishment, orang tidak akan. Nah, jadi di situ letak perbedaan. Kemudian tentang masalah gadai, ambo perlu uang 100 juta, lalu kemudian ambo gadaikanlah sawah ambo ke Al-Mukarram. Ustaz iko surat sertifikat sawah ambo, lalu kemudian ambo pinjam 100 juta. Maka selama sawah ambo dipegang oleh Buya, inyo ambil padinya, inyo ambil hasilnya, kullu ardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Ulang sekali lagi, kullu ardin, setiap pinjaman, jarra naf'an, mengambil manfaat dari pinjaman itu, maka manfaatnya itu riba. Jadi yang benar menurut syariat Islam, kalau mau pinjam, maka hasil padinya ambo kumpul untuk membayar. Karena kalau hasilnya diambil oleh Buya, maka seumur hidup ambo tidak akan bisa membayar. Maka muncullah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ambo terlilit utang, akhirnya lama-lama habis, tidak bisa dikembalikan lagi. Imam Hanafi sedang kepanasan. Di mukanya ada pohon rindang. Orang heran, Imam Hanafi, aku sedang kepanasan, yo, mana tak bernaung di bawah pohon rindang? Akhirnya Imam Hanafi, ambo taklid bernaung di bawah pohon rindang itu riba, sebab kan punya pokok kayu kau meminjam piti ambo. Kisah itu ada dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kitab tentang tasawuf. Begitu halusnya orang tasawuf sampai bernaung di bawah pohon yang rindang, punya orang dan meminjam pitinya, punya tidak mau. Sebab apa? Sebab mengambil manfaat dari teduhnya di bawah pohon itu pun dianggap sebagai riba. Jadi riba bukan cuma piti, bukan cuma buah padi, bukan cuma buah kelapa, bernaung di bawah atapnya pun. Maka kalau kita minjam uang, kita dipinjam orang, jangan selalu bertamu ke rumah dia, kita khawatir minum teh manisnya itu pun bisa menjadi riba. Kecualinya memang biasa ngaji teh manis, sesuatu yang tak biasa maka riba. Ambo bertamu ke rumahnya, yakinnya air putih. Bertamu ke rumahnya, yakinnya air mineral. Tiba-tiba sesudah pinjam piti ambo, keluar bandrek, riba. Kenapa? Sebab teh talu apa itu keluar, dia meminjam piti. Kalau tak ada piti itu tak keluar teh talu, air putih keluar. Sesuatu yang tidak biasa maka riba. Wallahu a'lam. Silakan Ustaz. Sambungan. Sudah poin Ustaz. Terima kasih untuk diberikan pertanyaan semisal masalah misalkan dukun ini kita tafsirkan lebih daripada kata-kata dukun. Ulang lagi. Di sana kata-kata dukun kahin ini yang kita terjemahkan dalam buku. Oke. Ya, di sana kata-kata kahin yang maknanya kita dukun, kahin artinya dukun. Di
bisa nggak kita tafsirkan lagi maknanya untuk makna yang kalau seandainya datang ke dukun tidak diterima soalnya kembali. Karena dalam praktek terutama saya pernah di kampung saya dipanggil untuk melihat dan melihat kondisi-kondisi petisi yang menyolati orang di kampung itu. Mereka itu biasanya sholat subuh, pagi, sholat, tapi ini ada istilahnya beberapa itu pakai simbol-simbol daun-daunan gitu. Dan saya kira itu kalau misalnya kita katakan dukun dan banyak orang berobat ke sana, berarti banyak orang yang tidak terima sholatnya. Banyak orang yang tidak terima sholatnya. Jadi bisa nggak kata-kata dukun ini kita lebih sempitkan lagi? Terima kasih, Pak. Dalam hadis ada dua istilah. Yang pertama man ata arrafan, yang kedua man ata kahinan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, arraf pun diterjemahkan dukun, kahin pun diterjemahkan dukun. Padahal beda. Arraf ini memprediksi masa depan, memprediksi orang, melihat tanda-tanda. Kalau talingonya wiko, nasibnya wiko. Kalau tailalat siko, iko. Itu namanya arraf. Sedangkan yang pakai jin itu kahin. Jadi kalau ini ada berkawan dengan jin nenek moyang leluhur turun-temurun, ada pakai orang-orang gaib segala macam, maka disebut dengan kahin. Kalau tidak mau pakai istilah dukun, dua istilah. Arraf, peramal yang tidak pakai jin, kahin, peramal atau tukang obat atau lain-lain yang pakai istilah dukun. Adapun istilah di tempat kita dukun tapi tidak meramal dan tidak pakai jin, maka dia tidak dukun. Itu tadi maka saya sebut dukun sunat. Dukun sunat tak pakai jin, pakai gunting. Nah, maka tidak. Jadi kalau tidak mau pakai istilah dukun, pakai dua istilah tadi. Kalau dia pakai ramal-ramal masa depan tidak pakai jin, namanya arraf. Tapi kalau pakai jin luhur, pakai penunggu, maka disebut dengan kahin. Allah